Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey, bagian 37. Sudah 3 minggu Parlan diboyong oleh Leli dan keluarganya dari kampung Parlan ke kediaman Leli di kota. Leli membawa Parlan ke kota ke rumahnya karena ia ingin belajar ilmu bela diri. Dulu Parlan pernah bercerita kepada Leli bahwa ia telah menguasai ilmu bela diri dari ayahnya. Karena itulah, sudah 3 minggu ini setiap malam Parlan melatih Leli secara khusus. Tampak Leli telah mengalami banyak perubahan, terutama pada gerakan-gerakannya sudah nampak lebih cepat, lebih teratur. Begitu juga dengan penyaluran pernapasannya juga sudah boleh dibilang baik. Kemudian untuk pembagian tenaga, Parlan juga menilai Leli sudah boleh dibilang cukup lah. Malam ini Parlan dan Leli tampak di belakang rumah Pak Andre sedang berlatih. Nah Leli, coba gerakannya dipercepat. Mas mau lihat. Nampak Leli sibuk menggerakkan kaki dan tangannya sesuai dengan apa yang telah diajarkan Parlan. Parlan nampak manggut-manggut. Setelah lama kemudian Leli bersilat, Leli membungkukkan tubuhnya memberi hormat kepada Parlan. Tapi ketika Parlan melihat hal itu, ia malah membalikkan tubuhnya, menghadapkan punggungnya kepada Leli yang sedang membungkuk. Kok begitu sih guru? Guru menerima penghormatan murid dengan punggung. Ngaco kali. Gak usah banyak urusan ini itu. Latihan aja yang benar biar cepat pintar. Hehehe. Marah ya guru. Yang marah siapa? Memangnya aku ini gurumu? Hehehe. Ya yang namanya hormat kepada guru kan biar pelajarannya dapat dikuasai dengan baik guru. Leli, jangan begitu dong. Ayo ulangi lagi latihannya. Tadi kan belum cukup, belum putus sampai 1 putaran. Nah capek mas. Nah gitu kan enak. Memangnya aku ini guru silat apa? Hehehe. Mas jangan gitulah. Murid menghargai guru kan lagi. Aku pulang lagi ya. Enggak. Ya aku serius mas. Ya udah duduk dulu istirahat. Kemudian tampak mereka duduk di bawah pohon yang cukup rindang di atas kursi yang sudah disediakan memang sejak 3 minggu ini. Mereka menikmati minuman yang sudah disiapkan oleh Bi Inah. Tampak Leli mengambil sebuah sapu tangan kemudian mengusap-usap muka dan lehernya. Parlan hanya senyum-senyum melihat Leli yang cemberut ketika Parlan terlalu lama memandangnya. Kok gitu amat sih nengoknya mas? Hehehe. Aku ngira gak kan bakalan begini Li. Aku kira kamu gak ada serius-seriusnya. Nah Bu Guru ada waktunya mas, serius ada waktunya. Memangnya aku ini pelawak mas? Bukan begitu. Dari dulu kerjaanmu cuma ngusilin aku terus. Ya itu kan kita tidak ada satu kegiatan penting. Ini kan urusan penting mas. Penting bagi keselamatan. Hehehe. Pokoknya aku salut lah nengok kamu Li. Dapat saja kamu gak nggodain aku selama latihan jadilah. Iya mas, iya. Oh ya Li, coba nanti dalam latihan pernapasannya dibagi pernapasan itu jangan dihambur-hamburkan supaya semua gerakan itu mendapat aliran pernapasan yang rata sehingga sehabis latihan Leli tidak ngos-ngosan
Aku udah usahakan mas, cuma masih tinggal beberapa gerakan lagi, napasku udah terasa ngap-ngapan. Nanti dipelajari lagi pengaturan napasnya. Iya mas, demikianlah mereka tampak. Di sela-sela latihan ada juga gurauan-gurauan. Bagaimana dengan pengerahan tenaga dalam itu mas? Kalau itu tidak cukup dengan sebulan 2 bulan li. Kalau Leli mau, mas akan kasih dasar-dasarnya, cara-caranya. Cuma keberhasilannya 100% tergantung pada diri Leli sendiri. Kalau Leli serius, maka hasilnya sesuailah dengan tingkat keseriusan Leli. Kira-kira butuh berapa waktu mas? Untuk Leli mas tidak tahu, tapi kalau aku kemarin li, kira-kira dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP, tiap malam rasa-rasanya jarang aku yang tidak melatih diri. Itu belum ada hasilnya li, cuma aku baru tahu langkah-langkahnya saja. Bayangkanlah 3 tahun belum ada hasilnya sama sekali. Tapi karena ayah begitu kuat memperhatikan aku dan memberi semangat, mulailah aku merasakan hasilnya ketika kelas 1 SMA. Dan jangan salah nih, sampai sekarang kalau aku di rumah, aku tak pernah absen untuk melatih diri, untuk mempertajam, untuk memperlancar, untuk lebih menguasainya lagi. Bayangkanlah itu. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 tidak ada hasilnya. Dan dari kelas 1 SMA sudah tamat sekarang ini, sudah jadi orang tua, hasilnya barulah mungkin belum ada seperempat dari kemampuan mendiang ayah. Ngeri juga ya mas, ya begitulah. Tapi jangan dijadikan beban. Kalau Leli mau mempelajarinya, jangan pernah itu dianggap beban. Anggaplah itu sebuah rutinitas, sehingga kita melakukannya secara terus-menerus, tidak menjadi beban. Ya, aku cobalah mas. Jangan dicoba-coba li. Kalau dicoba-coba dapatnya cuma capek aja, hasilnya tak jelas. Kalau sekali mencoba terus sampai kapanpun, lagi pula dia kan tidak mengganggu aktivitas kita. Dia kita lakukan waktu jam istirahat, antara siap isya menjelang subuh. Dimana waktu tidurnya mas? Dalam pengolahan itu kita sudah dapat menikmati istirahat, malah lebih segar lagi daripada tidur. Iya mas, tergantung dari kitanya li. Kalau niat kita serius sungguh-sungguh, ya aku sendiri begitulah yang aku alami. Tampak mereka terus saja berbincang-bincang dengan seriusnya. Tak lama kemudian tiba-tiba Leli mengalihkan pembicaraan mereka. Oh ya mas, mengenai usul papa kemarin bagaimana? Usul yang mana li? Itu loh mas, masalah kuliah. Oh, mas sudah pikir-pikir li. Kalau mas kuliah di sini, tinggal di rumah Leli ini, mas itu cuma dapat satu ilmu, yaitu ilmu kuliah saja. Tapi kalau mas kuliah di kampung, kuliahnya cuma universitas terbuka, mas dapat 2 ilmu li. Loh kok bisa gitu mas? Seharusnya kuliah netap di kampus rutin setiap hari malah banyak ilmu ya lah mas. Iya itu memang iya, cuma di sini mas tidak mendapatkan ilmu yang satu lagi. Ilmu apa itu mas? Ilmu untuk memperjuangkan hidup. Karena di sini kan mas tahu ada, tahu ngabisin, tidak
atau mencari. Kalau di kampung kan Mas harus memikirkan nasib perut Mas, nasib kantong Mas, nasib biaya kuliah Mas. Ya, aku sih pengennya Mas kuliah di sini, Papa dan Mama juga. Tapi kalau pandangan Mas seperti itu, aku sih senang juga karena akan membuat Mas lebih matang lagi. Aku nggak nyangka, Li. Ternyata kamu pintar ya. Bersambung.